absen nomor 6. Halo, nama saya Indah Nur Pratiwi, di kelas 11 IPA 4, absen 14. Halo, perkenalkan nama saya Kaila Arfiani Putri, absen 15. Saya Muhammad Alexander Maulana Gibran, kelas 11 IPA 4, absen nomor 23. Kenalkan, nama saya Reisa Putri Wendari, absen 26. Halo, nama saya Rika Nur Latifah, absen 28 dari 11 IPA 4. Oke, langsung saja kita masuk ke karakteristiknya. Karakteristik bioma sangat mempengaruhi jenis flora dan fauna yang hidup. Flora dan fauna yang tidak dapat beradaptasi dengan keadaan tersebut tidak akan ditemukan di bioma tersebut karena tidak dapat bertahan hidup. Yang pertama, A. Bioma gurun. Daerah gurun dicirikan oleh curahan hujan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 250 mm per tahun, dan intensitas panas matahari yang tinggi. Di daerah ini umumnya terdiri atas batu atau pasir dengan tumbuhan yang jarang. Yang kedua, B. Bioma hutan basah atau disebut hutan hujan tropis. Hutan basah terdapat di daerah tropika, meliputi Amerika Selatan, Semenanjung Amerika Tengah, Afrika, Madagaskar, Australia Utara, Indonesia, Malaysia. Di daerah hutan basah tersebut, banyak jenis tumbuhan. Sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari yang cukup. Air curah hujan di atas 2000 mm per tahun. C. Bioma tundra. Tundra merupakan daerah kutub yang tidak ditumbuhi oleh pepohonan, hanya lumut yang dapat ditumbuhi di daerah tundra. Daerah tundra dapat dijumpai di sekeliling lingkaran Arktik dan pulau-pulau kecil dekat Antartik. Daerah ini mempunyai musim dingin yang panjang dan gelap, serta musim panas yang panjang dan terang sehingga bersuhu 23,5 lintang utara atau lintang selatan. D. Padang rumput. Daerah padang rumput ini terbentang dari daerah tropika sampai ke daerah subtropika. Curah hujan pada umumnya antara 250 sampai 500 mm per tahun. Hujan yang tidak teratur dan porositas yang rendah mengakibatkan tumbuhan sulit untuk mengambil air. Tumbuhan yang dapat beradaptasi adalah rumput. Hutan gugur. Di daerah beriklim sedang, selain terdapat banyak padang rumput dan kadang-kadang ada gurun di hutan gugur. F. Taiga. Taiga adalah hutan pohon pinus yang daunnya seperti jarum. Mengklasifikasikan zona vegetatif dalam parameter geografi bisa menggunakan faktor klimatik yang berupa suhu, kelembapan, curah hujan, kecepatan angin, intensitas cahaya, dan juga hal yang berhubungan dengan kondisi geografisnya, yaitu letak lintang. Zona vegetatif ditemukan di ketinggian dan garis lintang yang tinggi. Komunitas ini terdiri dari rumput, lumut, semak-semak rendah yang semuanya berdiri tanpa adanya pepohonan. Laut memberikan kontribusi sangat besar bagi kehidupan manusia seperti sebagai sarana transportasi maupun sebagai penghasil sumber daya seperti ikan, terumbu karang, rumput laut, dan kekayaan alam lainnya. Zona laut menurut letaknya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama laut pedalaman. Merupakan laut yang letaknya menjorok ke pedalaman. Laut ini tidak dipengaruhi oleh arus samudra dan tidak mengalami proses pasang surut. Yang kedua, laut pertengahan atau continental sea, merupakan laut yang berada di tengah-tengah benua. Dan yang terakhir, laut tepi atau marginal sea, merupakan laut yang terletak di landas benua serta memiliki hubungan bebas dengan samudra. Inilah yang menjadikan arus tepi selalu dipengaruhi oleh arus samudra. Zona laut menurut proses terjadinya dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, laut transgresi. Laut ini terjadi karena adanya perubahan permukaan laut yang terjadi akibat permukaan air laut yang naik atau daratan yang mulai menyusut atau turun sehingga menjadikan daratan tersebut tergenang oleh air. Yang kedua, laut ingresi. Ini merupakan laut yang terjadi karena tanah yang semakin menurun ke dasar laut sehingga menjadikan kawasan tersebut terendam oleh air.
Biasanya penurunan tanah tersebut akan membentuk palung dan lubuk laut. Dan yang terakhir, laut regresi. Ini merupakan laut yang terbentuk akibat penyempitan laut itu sendiri yang dikarenakan oleh pengendapan bebatuan seperti pasir, lumpur, maupun material lain yang dibawa aliran air sungai yang pada akhirnya bermuara di laut. Yang pertama yaitu zona neartik. Persebarannya pertama di Amerika Utara yang meliputi Amerika Serikat dan Kanada, di bagian timurnya di hutan gugur, bagian tengahnya di padang rumput dan hutan taiga. Yang keduanya di Greenland yang tertutup salju. Lalu jenis-jenis faunanya yaitu beruang coklat, berang-berang, tupai salamander, bison, karibu, kelinci, kalkun, dan bison. Lalu yang kedua yaitu zona neotropik. Persebarannya yaitu pertama di daerah iklim tropik dan iklim sedang. Yang kedua di Meksiko Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Latin. Lalu jenis-jenis faunanya yaitu kukang, armadillo, kelelawar, penghisap darah, siamang, piranha, terenggiling, anaconda, kura-kura Galapagos, dan belut listrik. Yang ketiga yaitu zona australis. Persebarannya pertama di sebagian besar daerah iklim tropis dan sebagian iklim sedang. Dan yang kedua di Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan Oseania. Lalu nama-nama faunanya yaitu kanguru, koala, buaya, platypus, walabi, burung penghisap madu, kiwi, dan kasuari. Keempat, zona oriental. Persebaran yang pertama wilayah beriklim tropik dan dominan hutan hujan. Yang kedua benua Asia Selatan dan Asia Tenggara sampai wilayah peralihan. Nama fauna badak, harimau, orangutan, bekantan, dan gajah. Yang kelima, zona paleartik. Persebaran yang pertama hewan bervariasi karena suhu di daerah tersebut tinggi dan curah hujan bervariasi. Yang kedua, wilayah Eurasia dari kutub utara hingga Himalaya, Afghanistan, Afrika, Inggris, Jepang, dan Selat Bering. Nama fauna lynx, landak, rusa kutub, bison, kambing gunung, panda, serigala, kelinci kutub, dan burung pelatuk. Yang keenam, zona Etiopian. Persebaran yang pertama wilayah Afrika, Madagaskar, dan daratan Arab Selatan. Yang kedua bagian utara wilayah Etiopian berupa gurun Sahara. Nama fauna gorila, simpanse, cetah, jerapah, zebra, lemur, babon, singa, kuda Nil, unta. Kebanyakan daerah Asia beriklim tropis, ada juga daerah lain yang memiliki 4 musim, tersebar di daerah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Kondisi tanah diperlukan bagi pertumbuhan flora. Kesuburan tanah di suatu tempat dengan tempat lainnya berbeda. Ini yang membuat keberlainan flora di berbagai wilayah. Kondisi suhu untuk flora dan fauna akan beradaptasi dengan lingkungan fisiknya, karena tidak semua flora dan fauna bisa bertahan di kondisi lingkungan yang terlalu panas atau dingin. Mereka bisa hidup jika mampu menyesuaikan dirinya dengan udara agar bisa beradaptasi. Kelembaban udara dan curah hujan berkaitan dengan banyaknya uap air di dalam udara. Bagi beberapa flora dan fauna, air merupakan zat yang sangat diperlukan. Beberapa flora dan fauna yang hidup di kondisi alam yang kekurangan air, kebanyakan tidak akan bertahan lama. Sinar matahari juga merupakan faktor lain. Tidak setiap wilayah memiliki sinar matahari yang cukup. Hal ini juga mempengaruhi jenis tumbuhan dan hewan di suatu wilayah. Untuk tumbuhan yang berada di wilayah tropis, sangat diperlukan matahari untuk fotosintesis. Salah satu kegunaan angin adalah untuk membantu karbon dioksida, lalu pemindahan uap air dan kelembapan dari suatu tempat ke tempat lain. Angin juga turut berperan dalam penyebaran biji-bijian yang akan tumbuh di wilayah lain.
Manusia merupakan faktor lain dalam penyebaran flora dan fauna. Misalnya, manusia berpengaruh pada kehidupan fauna di suatu wilayah dengan konservasi, penangkaran, atau malah melakukan perburuan. Sementara itu, manusia juga dapat membantu menanam dari satu wilayah ke wilayah lainnya dan membantu beradaptasi di wilayah baru.